Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuliakan Dia yang begitu mengasihi kita dan terus menyatakan kasih-Nya dengan memelihara kita. Amin. Mari kita tunjukkan sikap yang penuh sukacita, sikap yang penuh dengan kegembiraan, menyambut firman-Nya dengan antusias. Amin. Bapak Ibu percaya firman itu penting bagi kita. Sebenarnya mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Sekalipun mungkin ada yang mengatakan ada bagian-bagian yang tampaknya membosankan, terlalu teologis. Tetapi semua yang dicatat di Alkitab itu penting bagi kita. Kita nggak boleh memilih-milih saudara ya, kalau nggak seimbang itu nanti kita bisa tersesat. Coba wajah kita juga, ada orang yang terlalu memperhatikan bibir, tapi tidak alisnya, tidak matanya, kan nggak seimbang saudara. Semua harus ditata sebaik mungkin. Demikian dengan firman Tuhan, hidup kita harus seimbang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita membaca di Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 26. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Saya memberi tema hubungan antara iman dan perbuatan. Hubungan antara iman dan perbuatan. Saya membaca untuk kita sekalian ya di Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Haleluya. Puji Tuhan. Pada khotbah minggu yang lalu ya, khotbah sebelum khotbah ini kita telah membahas tentang iman yang menyelamatkan. Kita telah membahas tentang iman yang sejati, iman yang menuntun kepada kehidupan yang kekal dari ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Kita telah melihat bersama-sama bahwa iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, itu bukanlah iman sekedar pengakuan verbal, bukan sekedar pengakuan lisan bahwa aku percaya kepada Allah, bahwa Allah itu kudus, bahwa Allah itu mulia, bahwa Allah itu patut dipuji. Tidak sekedar pengakuan lisan seperti itu. Bukan sekedar pemahaman intelektual bahwa Allah itu kudus, bahwa Allah itu mulia, bahwa Allah itu patut dipuji seperti itu. Iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan perubahan hidup. Iman yang menuntun kepada pertobatan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau
kita percaya bahwa Allah itu kudus dan Allah membenci dosa, kita yang menyadari diri sebagai orang berdosa, maka oleh iman kepada Allah yang kudus, itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Bapak Ibu, kita tidak mungkin benar-benar selamat kalau kita percaya Allah kudus, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Kita tidak mau bertobat. Ya, bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi masih melakukan dosa dan hidup di dalam dosa. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, kalau kita mengenal Allah sebagai Allah yang mulia, kiranya itu merubah sikap kita kepada Allah yang mulia itu. Kalau dia agung, dia patut dipuji. Mari kita memuji-muji Tuhan dengan segala kehormatan. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak akan berani menghadap orang-orang yang kita anggap mulia dengan pakaian seadanya atau dengan budaya yang tidak tepat, ya. Bapak Ibu, di dunia ini, dunia aja kenal budaya. Ada pakaian casual, ada sepatu casual, ada pakaian resmi, ya. Ya, ada yang mau menikah pakai kaos oblong dan pakai daster. Ada yang mau menikah, saya mau pakai daster aja nanti menikah. Atau pakai kulot begitu, enggak ya. Ada baju pesta, ada baju tidur, ada baju santai, ada baju jalan-jalan. Nah, orang yang mengaku Allah mulia, Allah agung, Allah patut dipuji, tetapi menghadap Allah dengan pakaian yang tidak pantas, ya, maka sama saja iman kita kosong. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya ini selalu senang ya melihat choir. Ya begitulah kalau kita melayani Allah yang mulia. Amin. Saudara, choir pakainya bagus ya. Haleluya. Oh, kalau mau santai lebih pakai kaos oblong sama celana ya. Enggak ribet. Tapi kita melayani Allah yang mulia. Bukan karena ingin tampil cantik, tapi memang kalau pakai pakaian yang seperti itu memang jauh lebih cantik. Amin, Bapak Ibu. Hei, ini bukti iman ini. Coba kalau Pak Christian ini tak panggil Bapak ya, anaknya udah 2. 3. Kayak saya. Kalau tahu-tahu celananya bolong, pakai kaos oblong, ketok lengene, ketok kelek, enggak memuliakan Tuhan dia. Amin, Bapak Ibu. Saya yakin mereka gerah ini. Kok enak pakai seragam dasi, tapi ganteng-ganteng, saudara. Amin. Amin. Saudara, Allah mulia. Kalau kita dekat dengan Allah yang mulia dan memuliakan dia dengan pantas, hidup kita akan tampak mulia. Loh. Amin. Amin. Hidup kita mulia. Amin. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu patut dipuji dengan ucapan syukur. Nah, ya kalau kita beriman ya harus memuji, terima kasih Tuhan. Kalau menyanyi bersemangat, saudara. Katanya percaya Allah patut dipuji. Nyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati misalkan. Tapi nyanyinya dengan seperempat hati. Gak enak kan saudara ya? Haleluya. Saya kalau lihat Got Talent itu ya, kalau penampilannya bagus itu jurinya ya standing applause saudara ya. Oh berdiri, menghormati. Nah kita ini menghormati Tuhan yang mulia bagaimana Bapak Ibu? Halo? Kadang kalau teman jurinya lihat patos standing applause dia tidak berdiri. Berdiri itu bagus itu. Kamu gimana ini? Amin. Kalau kita percaya bahwa firman Allah itu penting Bapak Ibu ya. Itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Maka saat-saat firman diberitakan ya harus serius. Amin. Lah ini waktu khotbah malah duduk di depan sana. Dulu waktu masih sebelum pandemi kebaktian Rabu itu lebih banyak. Heran sekarang kok lebih sedikit ya. Saya minta sama Pak Seno untuk diumumkan, Rabu kebaktian umum Bapak Ibu. Percaya ibadah mendatangkan berkat? Ya datanglah kalau percaya ya. Amin. Nah dulu waktu hari Rabu itu ada satu keluarga, pas wayai firman pasti keluar saudara. Saya bilang,
Loh, kok di luar? Alasannya ada aja. Ada aja alasannya. Yang inilah, yang itulah. Yang anaknya rewel. Oh, ini ada banyak yang membawa anak juga bisa duduk di depan karena tahu firman Allah itu penting. Amin. Loh, kadang kita ini hanya mengaku percaya Allah itu kudus, Allah itu membenci dosa, tetapi kita tidak hidup kudus, tidak menanggalkan dosa. Maka itu bukan iman yang sejati, itu bukan iman yang menyelamatkan. Kita percaya, kita mengaku secara intelektual Allah itu mulia, tetapi kita melayani dengan cara yang tidak sepatutnya, dengan apa adanya, kan begitu. Kalau kita percaya bahwa Allah patut dipuji dengan segenap hati karena karya keselamatannya, tetapi kita setengah-setengah, begitu saudara. Tidak sungguh-sungguh, ini membuktikan iman kita bukan iman yang sejati. Kalau Allah firman-Nya benar, penting bagi kita, tetapi kita mengabaikan firman-Nya, tidak membuka telinga, istilah Tuhan Yesus, tidak punya telinga seorang murid. Maka sesungguhnya iman kita adalah iman yang kosong. Mari, iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan perubahan hidup. Dimulai dari pertobatan, ibadah yang benar. Dimulai dari pujian penyembahan sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Dan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dan memiliki iman yang menyelamatkan itu sangat penting. Karena itu mempengaruhi masa depan kekal kita. Ya, khotbah yang lalu saya menekankan bahaya iman yang palsu. Ternyata ada iman yang palsu. Iman yang palsu itu seringkali iman itu ortodoks, doktrinnya benar, tapi tidak menuntun pada perubahan hidup. Ya, gelarnya sarjana teologi, magister teologi, mungkin doktor teologi, tapi hidupnya tidak berubah, tetap tinggal di dalam dosa. Hidup sembrono, sembarangan Bapak Ibu ya. Ya, iman yang seperti itu dikatakan iman yang tidak ada gunanya, iman yang mati, iman yang dimiliki oleh setan. Setan itu ortodoks dalam doktrin, tapi tidak mau bertobat dan tidak bisa bertobat memang. Bahkan mungkin dia imannya lebih baik dari iman kebanyakan orang, karena dia kalau melihat Allah itu gemeter, saudara. Ya, kalau sudah ngomong Yesus, dia gemeter lihat Yesus. Karena tahu dia berkuasa, dia hakim yang adil. Nah, kita tidak gemeter, seringkali kan begitu ya. Gemeter tidak. Ya, setan itu gemeter, tapi imannya bukan iman yang hidup, bukan iman yang menyelamatkan, dia tidak bisa bertobat. Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh iman saja. Amin. Tetapi iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, itu akan menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang dipenuhi dengan perbuatan baik. Sedang iman yang palsu tidak merubah hidup sama sekali. Ya, nyebut diri Kristen tapi pola pikirnya duniawi, cara ngomongnya duniawi, perasaannya duniawi, kehendaknya duniawi, perbuatannya duniawi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan dengan topik yang ini yang sering kali dijadikan kontroversi ya. Ya memang karena ada juga orang yang tidak sampai pada pemahaman yang komprehensif. Ya, bagian ini ayat-ayat yang kita baca itu seringkali menjadi kontroversi. Karena kalau kita membaca dengan teliti, ya Paulus itu mengajarkan keselamatan hanya oleh iman, tetapi di sini keselamatan itu melalui perbuatan-perbuatan. Ya, ada banyak orang yang tersandung dengan ini. Kata Paulus kita dibenarkan hanya oleh iman. Tetapi kata Yakobus kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan. Tapi orang seringkali tidak meneliti arti kerjasama antara iman dan perbuatan. Perbuatan yang menyempurnakan iman. Nah, ini seringkali tidak diperhatikan. Kalau kita baca ayat 24 ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini sepertinya keselamatan itu atau pembenaran itu didapat iman plus perbuatan. Nah ini yang menjadi salah. Bapak Ibu, kita diselamatkan hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus saja. Amin. Tetapi Yakobus menegaskan bahwa iman yang menyelamatkan itu iman yang menuntun kepada perbuatan-perbuatan baik.
Jadi iman sendiri bukan perbuatan loh Bapak Ibu ya. Iman itu tangan yang menerima anugerah. Dan validasi dari iman yang menerima anugerah itu adalah perubahan hidup. Sebab anugerah itu pertama-tama menyelamatkan, anugerah itu membawa perubahan hidup. Amin. Amin. Anugerah itu menuntun kepada kemuliaan. Jadi iman di sini, itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana sih hubungan antara iman dan perbuatan ini supaya kita tidak bingung. Di satu sisi katanya selamat karena iman, tapi di sisi lain karena perbuatan. Ini yang benar yang mana? Tidak. Minggu lalu sudah saya jelaskan dengan tegas, saya harap juga jelas bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman saja. Ya, keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah, sifatnya itu cuma-cuma. Iman itu tangan yang menyambut anugerah Allah. Dan iman yang sejati, yang sungguh-sungguh menyambut anugerah Allah, iman yang memeluk anugerah Allah, itu akan menghasilkan perubahan hidup. Mulai dari pertobatan, sikap yang benar dalam menyembah Tuhan, sikap yang benar dalam melayani Tuhan, sikap yang benar di dalam berhubungan dengan sesama. Seperti itu ya. Jadi saya akan menjelaskan melalui perspektif yang seringkali ayat ini dipakai oleh beberapa orang untuk membingungkan kita. Tapi saya harap kita tidak bingung. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Apalagi di zaman di era digital ini ya, informasi tentang pengajaran itu di mana-mana banyak. Kita perlu belajar dari Alkitab. Bapak Ibu perlu memiliki keteguhan iman. Saya perlu juga supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran. Amin. Nah, sekarang perhatikan hubungan iman dan perbuatan menurut Yakobus dan Paulus. Bapak Ibu, ketika kita mendalami apa kata Paulus, apa kata Yakobus, sebenarnya kedua pribadi ini, kedua rasul ini memiliki pandangan yang sama sebenarnya. Ya, bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, dan iman yang menyelamatkan itu pasti berbuahkan kehidupan yang baik, berbuahkan pekerjaan-pekerjaan baik. Coba kita lihat dari pandangan Paulus terlebih dahulu. Paulus mengatakan keselamatan hanya oleh iman. Coba lihat Roma 3 ayat 28. Roma pasal 3 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, terutama di kitab Roma dan Galatia itu, menekankan bahwa manusia itu dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui iman, bukan melalui hukum Taurat, bukan sama sekali. Ya, jelas sekali, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, mengapa Paulus menekankan ini ya, bahwa pembenaran hanya oleh iman saja? Karena pada saat itu Bapak Ibu ya, ada banyak pengajaran-pengajaran palsu, terutama orang-orang Kristen Yahudi yang masih menganut agama Yudaisme. Mereka mengajarkan bahwa untuk selamat tidak cukup percaya kepada Yesus saja. Tidak cukup bergantung kepada pekerjaan Yesus di kayu salib. Tetapi harus ditambahkan dengan melakukan ritual-ritual keagamaan Yahudi. Harus ditambahkan dengan melakukan hukum Taurat. Di antaranya adalah sunat. Jadi mereka mengajarkan sekalipun kamu percaya Yesus, sekalipun kamu mengikut Yesus, setia pada Yesus, melayani Yesus dengan benar, tapi sebelum kamu disunat, kamu enggak masuk surga. Nah ini pasti yang enggak sunat sudah takut ini. Sudah mulai pikir-pikir mau sunat ini. Bapak Ibu, kalau memang sunat itu harus ditambahkan untuk kita ini bisa selamat, tidak cukup bergantung kepada karya Kristus, maka kita bisa membuat acara sunatan massal.
Iya Pak, iya Bapak Ibu. Halo? Apakah memang kalau tidak disunat tidak bisa masuk surga? Itu loh, orang-orang di Efesus itu, orang-orang non-Yahudi, tidak sunat mereka Bapak Ibu. Tapi saat mereka mendengar Injil, saat mereka percaya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Artinya untuk menerima keselamatan itu tidak butuh sunat. Nah, Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya oleh iman saja, itu karena ada orang-orang yang mau menambahkan pada keselamatan itu perbuatan baik. Ini yang keliru. Kalau enggak ikut ritual ini, kalau enggak ikut ritual ini, kalau enggak ikut ritual itu, kamu enggak selamat sekalipun kamu percaya Yesus. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, dasar Paulus adalah jelas di Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu, bahwa kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia dan iman saja. Amin. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu semua adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah karunia Allah, gratis, cuma-cuma. Dan kita menerimanya melalui iman kepada Yesus yang telah mengerjakan karya keselamatan itu di atas kayu salib. Manusia sudah berdosa, tidak ada satu kekuatan dari dirinya, usaha perbuatan baiknya pun yang dapat dipandang pantas memenuhi standar kebaikan Allah. Tidak ada, keselamatan sepenuhnya pemberian Allah. Kita menerimanya dengan iman. Amin. Nah, coba lihat Roma 4 ayat yang kelima. Ini pandangan Paulus, karena memang ada orang yang mau menambahkan hukum Taurat, sunat dan lain sebagainya itu. Roma 4 ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Artinya apa? Bahwa pembenaran itu datang hanya karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Bukan melalui mentaati hukum Taurat, mentaati ritual-ritual Yudaisme pada waktu itu. Makanya Paulus begitu sangat marah ya, kalau boleh saya katakan marah, dia sangat geram. Di dalam Galatia dia mengatakan, bahkan malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang berbeda dengan aku beritakan, maka terkutuklah dia. Dia sampai mengatakan, aku heran kenapa kamu lekas berbalik dari kasih karunia Allah dan bergantung kepada usaha kamu sendiri. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Jadi Paulus itu menekankan iman karena apa? Karena ada penyesat-penyesat pada waktu itu yang mengatakan keselamatan tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Ya, tetapi harus ditambahkan dengan hukum Taurat, sunat, dan ritual-ritual yang lainnya. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat pada waktu itu bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma, yang diberikan secara gratis dan hanya bisa diterima melalui iman saja. Amin. Makanya enggak boleh ada yang sombong Bapak Ibu ya. Kalau kita setia, bukan karena itu kita diselamatkan. Kalau kita setia, itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kalau kita berbuat baik, bukan itu yang menyelamatkan kita, tetapi itulah buah dari keselamatan yang adalah anugerah Allah dan kita terima melalui iman kepada Yesus saja. Itu pandangan Paulus. Nah, lalu pandangan Yakobus, kalau kita membaca tadi ya, di ayat 20 sampai 26, seolah-olah Yakobus itu menekankan perbuatan baik. Nah, mengapa dia melakukan itu? Kalau Paulus berbicara kepada jemaat yang diganggu dengan penyesat bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui anugerah dan iman kepada Yesus saja, perlu ditambahkan sunat dan ritual-ritual yang lain. Tapi Yakobus menghadapi jemaat yang berbeda. Jemaat yang percaya tetapi mengabaikan pentingnya perbuatan baik. Wis pokoknya percaya Yesus. Nggak usah bertuhankan Yesus gitu ya. Pokoknya aku mengaku Yesus Tuhan, titik. Setelah itu mau tetap hidup dalam dosa, mau berzina, mau mencuri, itu nggak masalah.
Toh Tuhan itu sudah mati untuk dosa kita masa lalu, dosa kita masa sekarang, dosa kita di masa yang akan datang. Wis hidup sakarepe dhewe, yang penting percaya, selamat. Jadi konteksnya beda Bapak Ibu ya. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu Yakobus mengatakan bahwa kita diselamatkan tidak hanya dengan iman saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi tidak berarti bahwa perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita, tetapi iman yang menyelamatkan itulah yang membuahkan perbuatan-perbuatan baik itu. Bapak Ibu, sekali lagi Yakobus tidak mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan, sekalipun dia mengatakan tampaknya seperti itu. Karena dia sedang berbicara kepada orang-orang yang mengabaikan perbuatan-perbuatan baik. Kristen tapi enggak berbuat baik, saudara. Udah dicontohkan kemarin, kamu lapar, silahkan makan. Padahal dia tidak punya uang untuk beli makanan dan kita tidak memberi uang, itu iman yang mati. Kamu kedinginan, pakailah jaket. Padahal kita punya jaket, di mobil ada 2, kita enggak memberikan 1 jaket kita. Itu maksud Yakobus. Kalau kita tahu kebutuhan orang dan kita bisa memenuhi kebutuhan itu, maka pengetahuan itu baru ada gunanya kalau kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang ini butuh makan, ini aku ada. Silakan makan Bapak, silakan makan Ibu. Orang ini kedinginan, aku punya pakaian. Silakan pakai Bapak, silakan pakai Ibu, supaya engkau hangat. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, dasar teologias Yakobus apa? Ayat yang ke-17 dari Yakobus pasal 2. Coba kita lihat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Apa kata Yakobus? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Coba lihat ayat yang ke-24 ya Bapak Ibu, ayat 24. Dari Yakobus pasal yang kedua. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Karena iman yang tidak menghasilkan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan baik pada hakikatnya adalah mati. Jadi Yakobus sama sekali tidak menentang pembenaran oleh iman, tidak. Tetapi ia memperingatkan, waspada, jangan sampai imanmu mati, jangan sampai imanmu tidak menyelamatkan, jangan sampai imanmu tidak berguna. Karena iman yang berguna, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, bukan sekedar pengakuan di bibir, bukan sekedar pemahaman intelektual, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Tuhan Yesus, orang percaya itu dilihat dari buahnya. Loh, katanya orang Kristen kok tapi gak sabaran. Katanya orang Kristen tapi kok kata-katanya tidak memberkati. Katanya orang Kristen tapi lo kok gak punya kepedulian kepada yang lain. Loh, katanya orang Kristen tapi kok gak setia beribadah. Kok tidak pernah rajin merenungkan firman Tuhan. Misalkan seperti itu kan, seperti itu. Nah, Yakobus memberikan contoh Abraham dan Rahab Bapak Ibu ya. Ya kita membaca bagaimana Abraham itu dibenarkan ketika ia mempersembahkan Ishak ya. Coba kita lihat ayat yang keberapa itu, ayat yang ketiga. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah itu. Tetapi Yakobus tidak mengatakan bahwa perbuatan Abraham itu yang menjadi awal keselamatannya. Tidak, iman dulu. Baru iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Karena di ayat yang ke-23 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan karena percayanya itulah, dia mentaati Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban di atas mezbah untuk Allahnya. Jadi Bapak Ibu, pembenaran Abraham itu terjadi pertama-tama hanya oleh iman. Tetapi kemudian oleh iman itu Abraham
mentaati Allah. Jadi imannya yang diperhitungkan sebagai kebenaran, tapi di dalam iman itu dia menunjukkan ketaatan, imannya hidup. Kalau dia percaya kepada Allah, maka dia melakukan kehendak Allah. Karena dia percaya kepada Allah, maka dia mempersembahkan anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Seperti yang diminta oleh Tuhan. Jadi iman itu adalah awal dari seseorang untuk menerima keselamatan. Dan iman itu nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita. Amin. Jadi pertama-tama Abraham itu percaya dulu kepada Allah. Dan sejak dia percaya, hidupnya berubah. Dia keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang tidak dia ketahui sebelumnya. Karena imannya, ketika Allah meminta dia mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran, Abraham melakukannya. Jadi awal dari pembenaran kita adalah hanya oleh iman, tetapi iman yang menyambut keselamatan itu menuntunnya kepada pertobatan, menuntunnya kepada ketaatan, menghasilkan kehidupan yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Sama juga dengan Rahab. Rahab itu seorang pelacur, tetapi dia telah mendengar tentang Allah Israel dan dia percaya kepada Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memegang kendali alam semesta. Dan ketika hamba-hamba dari Allah yang Maha Kuasa itu hendak ditangkap, hendak dibunuh karena dia diminta untuk mengintai tanah Kanaan itu, maka oleh imannya kepada Allah, Rahab menunjukkan dengan kerelaannya, dengan kehendaknya untuk melindungi kedua pengintai ini, menyembunyikan di rumahnya dan memberikan dia jalan untuk bisa keluar dari Yeriko. Kan seperti itu. Jadi Rahab itu punya iman dulu. Dan iman itu ternyata benar. Kalau dia percaya Allah Maha Kuasa, Allah akan mengalahkan orang Kanaan, kota Yeriko pada waktu itu. Tetapi kemudian dia tidak melakukan apa-apa ketika hamba-hamba Allah itu dalam bahaya. Maka sesungguhnya imannya adalah iman yang mati. Jadi iman itu adalah pertama-tama menyambut keselamatan Allah. Dan iman yang menyambut keselamatan Allah itu adalah iman yang menghasilkan ketaatan. Amin. Jadi Yakobus dan Paulus sama sekali tidak bertentangan. Yang membedakan konteksnya Bapak Ibu. Jadi Paulus menekankan pentingnya iman, ya, sebab ada banyak orang yang pada waktu itu mencoba menambahkan pada imannya keselamatan. Jadi seorang yang sudah diselamatkan karena iman dipaksa untuk bersunat, dipaksa untuk melakukan ritual Yahudi dengan sebuah pemahaman tanpa sunat, tanpa ritual Yahudi, kamu gak akan masuk surga. Orang-orang seperti itu tidak bisa makan sate babi, saudara. Siapa yang suka makan sate babi? Nggak masuk surga, saudara. Jadi kalau yang percaya itu sate babinya dikirim ke saya aja. Kan begitu. Ya, nggak boleh makan sate babi. Babi itu najis. Kan begitu. Saudara nggak boleh hari Sabtu kemana-mana, itu hari Sabat. Ya. Kan begitu. Nah, Yakobus bicara dalam konteks yang lain lagi. Dia berbicara kepada orang-orang Kristen yang mengaku percaya, tetapi mengabaikan perbuatan baik. Tidak mau bertobat, tidak mau melakukan kebenaran. Tetap saja hidup di dalam dosanya. Kan begitu. Jadi sebenarnya kedua rasul ini sama sekali tidak bertentangan. Mereka sedang bicara dalam konteks yang berbeda. Kamu-kamu yang menambahkan pada imanmu hukum Taurat, itu tidak benar. Kita selamat hanya oleh iman saja. Tapi kepada orang-orang yang mengabaikan perbuatan baik, yang tidak setia, yang tidak taat, yang tidak melayani Tuhan, imanmu tanpa perbuatan, imanmu mati, imanmu tidak menyelamatkan. Bapak Ibu,
Ya, ada ilustrasi tentang pohon dan buah, ya. Ya, pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah. Amin. Ya, pohon yang tidak menghasilkan buah berarti pohon itu tidak baik. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Jadi kalau kita mengaku orang Kristen tetapi tidak membuahkan kehidupan Kristen, kapak sudah tersedia di akar pohon, kan begitu. Bapak Ibu, jika kita mengaku memiliki iman ya, tetapi tidak ada buah perbuatan baik, kita harus mempertanyakan apakah iman saya adalah iman yang hidup. Apakah iman saya adalah iman yang menyelamatkan. Jangan puas hanya kita bisa berkata saya percaya. Jangan puas kita memiliki pengetahuan teologi, tetapi saudara tidak menunjukkan perubahan hidup. Ya. Jangan puas dengan itu Bapak Ibu. Itu bahaya. Jangan sampai kita mengatakan enggak apa-apa, enggak pelayanan. Oh, kita ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kita percaya kita ini adalah hamba, maka kita harus melayani Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan memerintahkan kita untuk melayani sesama, maka kita harus melayani sesama. Makanya kita diajak untuk menguji iman kita. Mari kita uji iman kita. Bapak Ibu, Tuhan segera datang. Amin. Uji iman kita. Coba lihat 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita dipanggil untuk menguji iman. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ya, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Bapak Ibu, kalau saya percaya Yesus ada di dalam diri saya, maka dimanapun saya berada, sesungguhnya saya enggak pernah seorang diri. Jangan ndak ono uang wis gak apa-apa kan begitu. Jangan, ada Yesus yang menyertai kita. Amin. Itulah integritas. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita percaya Yesus ada di dalam kita. Kita enggak akan berani melakukan sesuatu yang buruk. Ya, kalau kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di mana saja saudara ya. Allah enggak dilihat orang. Hati-hati Bapak Ibu, mari kita menguji. Apakah iman kita hanya sekedar pengakuan di bibir, atau kita benar-benar membuahkan perbuatan baik. Jika iman kita yang sejati, kita akan bertobat, kita akan meninggalkan dosa-dosa kita akan memuji Allah dengan segenap hati, kita mengucap syukur dalam segala keadaan, karena Allah itu baik, kita akan melayani Dia, dan kita akan bertekun di dalam firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi iman dan perbuatan bukanlah dua hal yang bertentangan Bapak Ibu ya, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Nah, semoga kita semua memiliki iman yang sejati ya, yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting. Jadi iman yang menyelamatkan, awal dari keselamatan kita. Kita dibenarkan karena iman. Kita menyambut anugerah Allah, dan iman yang menyambut anugerah Allah itu akan menghasilkan perbuatan baik. Amin. Akan menghasilkan kehidupan yang memuliakan Allah. Iman kepada Allah memberikan status kita sebagai anak-anak Allah. Iman yang memberikan status kita sebagai anak-anak Allah, maka iman itu akan membuahkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Amin. Iman yang memberikan status kita sebagai hamba-hamba Allah, maka iman itu akan membuat kita melayani Allah dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu kita mau menguji diri kita dengan sungguh-sungguh ya. Ya, mari kita mau benar-benar menerapkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya mau menghimbau kita semua untuk menghidupi iman kita, mempraktekkan iman kita. Mari kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Jangan hanya jadi partisipan Bapak Ibu ya.
Tapi mari kita sama-sama melayani. Kita bergandeng tangan melayani Tuhan. Ya, karena ini adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Ambil bagian dalam pelayanan. Lawang aku nggak tahu diceluk, ya saudara datang. Amin Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang rajin datang ke sekolah minggu lama-lama jadi guru sekolah minggu. Amin. Dulu pernah saya katakan, kalau Bapak Ibu sering berkunjung ke rumah saya, ya lama-lama saya ajak ngepel rumah kan begitu ya. Ya tapi sebelum ngepel makan dulu lah ya. Kan begitu. Ya, kalau kita sering, karena kadang kalau tidak dipanggil kita harus proaktif kan begitu ya. Ya, kadang malah kita terkesan cari-cari pekerjaan kan begitu. Jangan bilang kok golek ruwet. Loh tidak saudara, kita bukan cari ruwet, kita mau melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal perasaan. Ya, kadang saya susah pun tetap melayani Tuhan. Ya, ada pergumulan pun senyum saya tetap manis, saudara. Dan itu membuat istri saya seringkali cemburu. Bercanda mah, supaya nggak tegang. Amin. Mari kita membangun hubungan yang sehat ya dengan seluruh jemaat. Salinglah mengenal Bapak Ibu ya. Ya, saling bercakap-cakap. Ya, jangan hanya kemudian datang ibadah selesai, ya coba kenal ya, ngobrol, ya berhenti sejenak, say hello, ngobrol-ngobrol ya apa kabarnya. Saudara, ini penting. Saudara percaya kita keluarga, amin. Tapi apakah kita memperlakukan seorang yang lain sebagai keluarga? Halo, amin. Kalau keluarga sakit dikunjungi, haleluya, didoakan. Kalau keluarga sakit ya nelpon, aku loro kan ngono saudara ya. Amin. Nanti kalau tidak nelpon, aku loro gak mau parani. Lah kamu gak nelpon, memang kita ini maha tahu. Enggak kan saudara ya. Haleluya. Kalau orang enggak tahu ya enggak tahu saudara. Mari kita mengasihi sesama di tempat kerja kita. Mari kita berkomitmen untuk bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan kasih, bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan baik, kan begitu. Ini perlu menjadi komitmen kita. Mari membuat komitmen pribadi Bapak Ibu, melakukan satu perbuatan baik. Kalau belum setiap hari, setidaknya mungkin setiap minggu, saya mau apa ini? Apa yang akan saya lakukan buat gereja saya? Apa yang saya mau lakukan buat pekerjaan Tuhan di tempat saya dilayani, mulai pikirkan itu. Harus ada kemauan untuk itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada komitmen untuk itu, kita tidak akan pernah melakukan apa-apa. Hari ini saya mau berencana berbuat baik apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau saudara mungkin bingung tanya sama saya, Om saya mau apa ya hari ini? Saya akan memberitahu. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu saudara. Mari ajak keluarga kita untuk komitmen melakukan pekerjaan baik. Mungkin di akhir minggu, mungkin di hari minggu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang saya bisa lakukan untuk sekolah minggu, apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan remaja, pelayanan pemuda, dan semua bidang yang lain. Kita bisa memikirkan itu. Sebelum kita memikirkan itu, kita tidak akan melakukan apa-apa. Mari Bapak Ibu, iman yang sejati selalu menghasilkan buah. Amin. Ya. Dan iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang pasif, tetapi iman yang aktif yang bekerja melalui kasih. Dan begitu. Iman yang aktif yang bekerja melalui kasih, mulai bangun pagi. Aku percaya Tuhan pemberi hidup. Dia harus disembah, kita menyembah, kita mengucap syukur. Tuhan, aku mau melakukan kebaikan hari ini. Aku mau melayani Engkau, mau melayani sesama. Dimanapun saudara berada, saudara mau menjadi berkat. Amin. Amin.
Ya, ini menjadi sangat penting dan panggilan bagi kita semua adalah mari komitmen untuk hidup dalam iman yang sejati. Komitmen untuk hidup dalam iman yang menyelamatkan. Buktikan imanmu melalui perbuatan kasih. Buktikan imanmu melalui ketaatan kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.